Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,31% pada 2022. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengungkapkan pertumbuhan 5,31% ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2013. Bisa dikatakan, angka 5,3% ini merupakan titik rebound pertumbuhan ekonomi tanah air di era pemerintahan Jokowi setelah terkontraksi 2,07% pada 2020 akibat pandemi COVID-19 dan kembali naik menjadi 3,7% di 2021. Adapun pertumbuhan kali ini didorong oleh kinerja ekspor yang luar biasa sepanjang 2022. Indonesia mendapatkan windfall profit dari ekspor sepanjang 2022. Ekspor tercatat memberikan kontribusi hingga 3,6% dari PDB. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,93% secara tahunan dan menyumbang 51,87% dari total PDB di sepanjang tahun lalu. Setelah sukses melaksanakan hilirisasi nikel pada 2020 lalu, salah satunya dengan melarang ekspor biji nikel, Presiden Joko Widodo tampaknya belum puas dengan kebijakan yang ada. Jokowi kembali memberi sinyal larangan ekspor mineral mentah pada komoditas tambang lainnya yakni bauksit, tembaga, timah, hingga emas. Jokowi mengatakan jika kebijakan larangan ekspor ini konsisten dilakukan, maka akan mampu mendorong kenaikan PDB tanah air serta menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Sementara itu, harga emas di pasar spot tercatat naik 0,58% di level 1.876,4 dolar Amerika Serikat per troy ounce atau naik tipis dibandingkan pada pekan lalu yang mencapai 1.900-an dolar Amerika Serikat per troy ounce. Berdasarkan data USGS 2020 yang diolah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia tercatat memiliki 2.600 ton emas atau 5% dari total cadangan emas dunia. Meski begitu, Indonesia masih mengimpor emas dari Singapura. Pada periode Januari hingga Oktober 2022, jumlah impor emas Indonesia dari Singapura mencapai 624,07 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10 triliun rupiah. Pemerintah menetapkan wajib pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation DMO minyak goreng bakal ditetapkan sebanyak 50%. Saat ini, sistem DMO yang berlaku adalah produsen minyak sawit mentah atau CPO yang ingin mengekspor harus memenuhi CMO kuota 1:6. Angka itu sebenarnya sudah dipangkas pemerintah dan berlaku mulai tahun 2023. Menyusul diberlakukannya B35, di mana DMO CPO yang dikenakan sebelumnya adalah 1:8. Luhut menyatakan, saat ini terdapat kenaikan harga minyak goreng curah menjelang bulan Ramadan. Pemerintah mencermati adanya pergeseran konsumsi minyak goreng masyarakat yang terbiasa membeli minyak goreng premium beralih membeli minyak kita yang merupakan senjata pemerintah untuk meredam kenaikan harga minyak goreng dalam negeri agar kembali ke harga eceran Rp14.000 per liter. Luhut menjelaskan, pemerintah juga memutuskan untuk mendepositokan sebagian hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini. Jadi, eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut setelah situasi kembali mereda. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan dalam negeri dan menjamin harga tetap stabil. Kabar soal net interest margin atau NIM bank-bank di Indonesia yang sangat tinggi akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Jokowi mendapatkan informasi dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, bahwa margin bunga bersih atau net interest margin perbankan di Indonesia mencapai 4,4%. Sementara itu, merujuk data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, NIM perbankan tanah air di akhir 2022 mencapai 4,68%. Dengan angka ini, NIM perbankan tanah air berada di peringkat kedua di antara negara ASEAN lainnya. Sebagai catatan, margin bunga bersih atau net interest margin NIM digunakan untuk mengukur perbedaan antara pendapatan bunga yang diterima bank dan bunga yang dibayarkan ke pemberi pinjaman. NIM dipakai untuk menakar tingkat profitabilitas bank. Umumnya, NIM yang lebar mengindikasikan laba yang tinggi untuk bank. Jika laba bank terlalu tinggi, hal ini dapat membuat perbankan tidak lincah dalam menyalurkan kredit hingga pada akhirnya tidak memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Dell Technologies bakal memangkas 6.650 karyawan atau sekitar 5% dari total tenaga kerjanya di seluruh dunia.
Reorganisasi departemen dan pemutusan hubungan kerja merupakan langkah untuk mendorong efisiensi. Wakil Direktur Operasional Dell, Jeff Clark, mengatakan perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang terus terkikis dan dipenuhi dengan masa depan yang tidak pasti. Sementara itu, perusahaan terus dirugikan oleh penurunan permintaan untuk laptop besutan perusahaan tersebut. Clark menyebut langkah-langkah pemotongan biaya operasional seperti jeda perekrutan dan pembatasan perjalanan tidak lagi cukup untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu, PHK di Amerika Serikat mencapai level tertinggi lebih dari 2 tahun pada bulan Januari karena sejumlah perusahaan teknologi memangkas pekerjaan pada laju tertinggi yang kedua dalam sejarah untuk bersiap menghadapi kemungkinan resesi.